86 dan 05 Charlie, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channelnya Om Bobi Satrio. Menggunakan alat monitoring namanya DDF 007. Sahabat Bobi Satrio, saya sekarang berada di alun-alunnya Kota Pontianak. Saya bersama Mr. Rifan. Beliau ini yang akan mengoperasikan perangkat DDF 007, adalah satu perangkat monitoring yang digunakan oleh Balmon Pontianak untuk mendeteksi atau memantau pengguna frekuensi yang berada di Kalimantan Barat. Kita ikuti terus channel Om Bobi Satrio. Ya, kita lagi nyari lokasinya ya, Van ya? Iya, Pak. Maksudnya, kita cari lokasi yang kok bagus. ini airnya kayaknya Airnya lagi pasang, Pak. lagi pasang ini ya. Seharusnya bagusnya di situ ya. Ini kita sekarang berada di alun-alun tapi kayaknya airnya pasang nih. Ini kita berada di Sungai Kapuas ya. Sungai Kapuas. Kita lokasinya di mana ya, Van, bagus? Di depan situ boleh, Pak. Kita pantau frekuensi yang ada di seberang sana, Pak. Oh ya, yang ada di seberang sana ya. Di Ya. itu Siantan ya. Iya, daerah Siantan. Ini adalah Tugu Katulistiwa. Ini miniaturnya, Pak. Iya. Ini Saudara Rifan Nugroho sementara menyiapkan DDF 007. Ini adalah perangkatnya. Ini perangkat. Ini ya? Produkan Rohde Enswat dari Jerman, Pak. Dari Jerman. Apa aja, Van, yang kamu bawa nih? Ini hari ini saya bawa alat monitor utamanya. Ini bisa dibilang senjata perang, Pak. Oh, senjata perang ya. Iya, Ya? Ini senjata perangnya punya Balmon ini ya. Iya. Nah, selain ini ada perangkat apa aja, Van? Dan ini ada antenanya, Pak. Ini antena HE 400. HE Dari 400. range 30 mega sampai 6 giga. 6 giga. Enggak, selain ada DDF 007, itu Balmon Pontianak punya perangkat monitoring apa aja? Kita punya alat monitoring PR100, itu fungsinya kurang lebih sama dengan DDF. Ada PR200, ada yang terbaru Kisek, Pak. Itu kurang lebih sama, tapi dia bisa mengukur 5G. Oh, begitu 5G. Iya. Jadi hari ini kita mengukur dulu pengguna frekuensi yang ada di Pontianak. Nanti next berikut sahabat Om Bobi, kita akan mengukur tentang 5G Atau dan TV digital, Pak. dan TV digital ya. Ikuti perjalanan saya bersama Saudara Rifan Ahmad Nugroho. Siap, Pak. Oke, sahabat Om Bobi, kita lanjut dengan Saudara Rifan Ahmad Nugroho. Beliau sekarang sementara mengecek, mencari frekuensi yang akan kita monitor di Sungai Kapuas. Ini sekarang ada antenanya dari 30 MHz sampai 6 giga. Ya. Menggunakan DDF 007. Kita akan mengukur monitor kepadatan frekuensi yang berada di Kota Pontianak. Iya. Ini, Pak, rekan-rekan sekalian, sahabat channel Om Bobi, saya sedang mengukur frekuensi FM terlebih dahulu, FM siaran, yaitu dari frekuensi 87 MHz sampai dengan 108 MHz. Di sini terpantau 16 radio siaran mengudara on air dan lumayan padat ya. Okupansi kependudukan pita frekuensi di radio siaran di Kota Pontianak ini lumayan padat karena ini merupakan ibu kota provinsi dan ya sewajarnya untuk banyak hiburan dari masyarakat yang bisa dinikmati, yaitu salah satunya radio siaran. Biasanya kita amati, kita catat levelnya, berapa levelnya dia mengudara, dan kita hitung. Nanti di kantor kita bikin laporannya. Jadi kalau toleransi dari pemancar FM itu, toleransi pelebarannya itu di berapa?
berapa kilo? Untuk pelebaran atau bandwidth ya. Bandwidthnya? Bandwidthnya itu sesuai dengan peraturan Menkominfo itu sekitar 300 kHz. 300 kHz. Iya. Jadi kalau 300 kHz itu kalau ada stasiun broadcast FM yang bergeser dari 300 kHz, itu biasanya apa tindakan dari Balmond? Itu biasanya kita langsung mendatangi radio tersebut dan kita kasih tahu lah, ini perangkat Bapak atau perangkat saudara sepertinya rusak. Mungkin dari antenanya, mungkin dari receivernya, dari exciternya, itu bisa ada rusak atau ada filter yang bocor di situ. Ada itu, filter yang bocor. Berarti ya, ada surat namanya. ada surat teguran. Surat teguran. Bukan surat teguran sih, surat kasih sayang lah gitu. Oh, kan. surat Kita kasih sayang. kasih sayang. Kalau teguran tuh agak kayak keras juga keras ya. gitu kan. Itu Jadi surat- biasanya surat itu berlaku berapa lama? itu 1 sampai 2 minggu biasanya 1-2 minggu. kami Tadi, datang lagi ya, ke sana. tapi kalau setelah dari pihak radio itu memperbaiki, biasanya mereka menyurat ke Balmond bahwa perangkat itu sudah diperbaiki. baru kita ngukur lagi. Kita ngukur lagi. Oh, udah oke, udah oke. Sudah oke. Sama satu lagi, Pak. Untuk radio siaran ini mempunyai kelipatan frekuensi, yaitu namanya harmonisanya. Harmonisa 1. Jadi 2, harmonisa 3. yang itu ada di kan ada harmonisa 1, harmonisa 2, dan harmonisa 3. harmonisa 3. Betul. Itu kan dia ada sisi kanan dan sisi kirinya. Iya. Toleransinya biasanya kan mereka itu ada yang juga masuk harmonisanya kan sampai ke frekuensi penerbangan. Itu Iya. gimana tuh tindakan dari Balmond? Itu biasanya nanti di kegiatan pengukuran parameter teknis. Pengukuran parameter teknis langsung ke stasiun radionya, kita ukur seperti tadi bandwidthnya, frekuensi senternya, harmonisa 1. Jadi 2, kalau sekarang 3. kita lagi okupansi. Ya, kita sedang okupansi, tapi tidak menutup kemungkinan di kegiatan okupansi ini bisa teridentifikasi bahwa ini harmonisa 1 milik radio A, ini harmonisa 2 milik radio B gitu. Jadi langsung ditindak langsung kita kalau begini, kalau kita pas temu kenali ada harmonisa A dan B itu, kita langsung bisa ke radionya. Iya, langsung. kita langsung bisa. Karena kan di radio di frekuensi tersebut muncul suaranya, Pak. Muncul suaranya. Iya, muncul suaranya dan biasanya ada jingle. Ini ada radio A gitu. iya. Kami tahu lokasinya di situ, langsung kita jadi gini, datangi. selama ini gimana ini pengalaman Mas Rifan ini mengadakan akupansi, mengadakan monitoring. Nah, itu gimana sih pengalamannya? Pengalaman yang paling berharga itu pengalaman apa sih? Untuk pengalaman yang paling berharga dan lucu gitu, Pak. Waktu yang itu lucu. Saya bersama tim pergi ke suatu daerah dan di situ ditemu kenali ada radio siaran ilegal, Pak. Ya. Dan di situ dia dengan bangganya menyebutkan jengelnya bahwa ini radio A, taruhlah, radio ABC, dan menuliskan nomor HP-nya. Lalu kami coba telepon lah. Halo, dengan radio ABC? Iya, betul. Ini kami mau titip salam dong untuk Pak Bambang, misalkan gitu. Kami datangi di mana alamatnya? Di Anu. Oh, ternyata kami datang ke situ, kaget dia. Kaget dia juga ya. Jadi dia udah Itu tanpa kayaknya alat. pede ya, tapi bukan di Pontianak ya. Bukan di tapi di Pontianak, kabupaten kota yang ada lain. di Tapi Kalimantan alhamdulillah Barat. Pak radio itu sudah berizin sekarang. Sekarang udah berizin. Iya. Jadi pada saat datang ke lokasi itu dia memang sama sekali nggak punya izin. Terus frekuensi yang dipakai tidak sesuai dengan master plan. Iya, Pak, dia hanya setting-setting gitu dan udah berani kalau pasang iklan sih belum, Pak. Dia udah berani mengudara dan dengan PD-nya mengeluarkan jinglenya mereka gitu kan. Ya, jadi pada saat itu langsung keluar surat peringatannya. Apa dia langsung off air? Ada surat pemberitahuan off air, berita acara off air. Kita off air kan dulu, Pak, Langsung karena off air. takutnya mengganggu yang lain dan takut dari harmonisanya itu, Pak. Ya, karena pada saat itu kan frekuensi yang dipakai tidak sesuai. Terus ya tidak berizin, tapi alhamdulillah sekarang udah berizin ya. Sudah berizin, Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang tindakan dari Balmond Pontianak adalah tindakan humanis. Betul, Pak. Jadi kita tindakan humanis memberikan pengertian kepada masyarakat tentang penggunaan frekuensi sesuai dengan peruntukannya. Oke. Jadi saya sementara berjalan sama Rifan dan kebetulan kami akan monitor tentang pendudukan frekuensi yang berada di Kalimantan Barat. Ya, ini Mr. Rifan lagi sementara
mendeteksi pengguna frekuensi. Ini sambil monitoring, kita sambil berwisata ini. Oh, ini kita berada sekarang di lokasi tempat seleksi Tilawatil Quran Nasional ke-25 di Kalimantan Barat. Nah, ini Irfan lagi nyari. Ini sementara Mas Rifan mengoperasikan DDF 007. Ini DDF ini adalah Portable Direction Vendor, juga untuk kita bisa mendeteksi lokasi di mana pancaran suatu pengguna frekuensi. Jadi ini kalau di amatir itu seperti kita cari ARDF ya, ini namanya DF-nya. Ya, kalau ini ini udah canggih nih. Ini kalau ikut lomba amatir ARDF amatir kita dapat cepat nih. Nah, ini sekarang contohnya di frekuensi berapa ini, Pan? Ini di frekuensi 156.165, Pak. Ada pengguna frekuensinya? Ada, Pak. Ini kemungkinan punya kapal itu, Pak. Punya kapal ya? Iya. Kan ada beberapa kali memancar. Ini kita bisa kelihatan nih. Kita kelihatan di displaynya. Oh, ada RXTX-nya 156.604 ya. Iya, Pak. Ini yang sekarang kita akan coba lihat, Van, ke pendudukan radio broadcast. Broadcast, Pak ya. Broadcast kan tadi 88 sampai 108. 108. Ini cukup padat, Pak. Wah, ini cukup padat. Iya, noise floor di sini agak tinggi. Ini kayaknya seperti ini ya. Iya. Ini sinyal-sinyalnya tuh yang 1, 2, 3. Ini noise floor-nya tinggi sih. Tinggi ya. Iya, karena mungkin ada dari kapal, ada suara-suara noise dari kapal atau dari induksi listrik, Pak. Induksi listrik. Biasanya ini yang mengakibatkan noise floor-nya tinggi. Terus coba kita ngukur yang band frekuensi amatir 144 400 sampai 148. 148. Tapi sahabat Om Bobi Satrio, bahwa Rifan ini adalah anggota amatir juga. Apa call-nya, Van? Yankee Delta One Bravo Oscar Sierra. Wah, Yankee Delta One Bravo Oscar Sierra Portable 7. Karena beliau berada di 7 area. Jadi call-nya Yankee Delta One Bravo Oscar Sierra. Luar biasa bagus call-nya. Ada nggak di... Ini terpantau clear, Pak. Clear. Karena pengguna frekuensi yang berada di amatir yang berada di kota Pontianak ini karena pada saat jam kerja ini biasanya malam ramai. Coba kita monitor di frekuensinya TV, Krab. Pak ya. Oh, Krab. Ya nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Ini ada. Dua. Coba kita geser di... Ada yang main nggak di berapa tuh? Markernya kita pindah di 142.9. 142.903. Yang satu di bawahnya? Satunya di 142.55. 142.55. Jadi masih sedikit pengguna karena ini masih jam kerja. Biasanya malam ya, Van ya? Iya, malam ramai, Pak. Malamnya ramai. Kita lihat frekuensi TV, Pak ya. Coba kita tujuhnya. Kita lihat TV. Kita lihat frekuensi TV nih. Ini sebentar lagi sahabat Om Bobi, kita akan beralih ke TV digital. Tanggal 2 November, jadi analog sudah tidak berada lagi di frekuensi analog, sudah beralih ke digital semua. Ini masih analog, masih yang pakai nih? Iya, Pak, ini masih ada yang pakai analog, tapi kan itu masih ditoleransi lah, karena nanti gongnya tuh pada saat bulan November. Tanggal 2 November. Ini tapi di Jakarta sudah nih, Van? Iya, di Jakarta, Pak. Ini kayaknya hari Kamis sudah clear semua nih. Iya. Ini ada ya? Ini ada TV digital, jadi kawan-kawan seperti ini bentuknya. Kotak. Iya. Seperti LTA di Pontianak terpantau 2, baru 2. Nah, dengan ini. Mungkin yang satu lagi sedang off.
karena perangkat ini yang rusak. menggunakan penyedia MUX ya ini ya. Iya, penyedia MUX. Penyedia MUX. Ini kan kalau kita ngukur masih analog itu kita bisa ngukur frekuensi suaranya, colornya sama videonya. Videonya betul Pak. Ah, tapi kalau kita digital kita hanya satu aja yang kita ngukur ya. Iya. Nah, itu kelihatan tuh ada segi 4 tuh. Nah, seperti ini bentuk sinyalnya. Kalau yang sebelah ini punya Itu analog. ya. Ya. Ada audionya, Audionya. ada colornya, ada videonya ya. Iya. Untuk di kegiatan okupansi ini kita hanya mengenali dan mengidentifikasi aja. Tapi ketika di kegiatan pengukuran parameter teknis kita ukur videonya berapa, melenceng nggak. Video tuh biasanya poin belakangnya 2,5 Pak. Nanti ditambah 5,5 itu ketemu frekuensi audionya. Jadi seperti itu. Audionya. Nah, misalkan di sini nih. Ini di frekuensi 718. Nah, 718.25. Nanti ditambah 5,5. Jadi 720 sekian, 75. Nah, itu gitu, dapat Pak. audionya. Dapat audionya. Tapi kalau tidak dapat audionya, dia melebar berarti pelanggaran. Pelanggaran dan bandwidthnya 8 MHz, Pak. Oh, jadi lebar bandwidthnya harus 8 MHz. 8 MHz. Jadi sahabat Om Bobi, secara teknis pengukuran ini membutuhkan para petugas. Kalau di Balmon itu namanya pejabat fungsional yang dididik oleh Kementerian Komunikasi Informatika, Direktur Jenderal SDPPI, diklat operator. Kalau sekarang Rifan udah berapa kali diklat operator nih? Itu baru sekali Pak diklat pembentukannya. Pembentukan operator. Ya, nanti biasanya ada lagi lanjutan Pak. Itu kayak refreshing materi aja. Refreshing materi, tapi intinya sama aja ya. Sama aja. Nah, seperti ini Pak, bentuk dari sinyal TV digital. Sinyal TV digital. Dikasih berdiri lagi sedikit supaya bisa kelihatan sama. Iya, ini kelihatan nih. Ya, ini ya sinyal TV digital ya. Iya Pak, kotak. Nah, ini kotak. Jadi kita malah lebih mempermudah juga ya. Iya. Tapi kita kan punya namanya analisa TV digital ya. Iya, ada Pak. Itu TV analyzer. Jadi TV analyzer. Iya. Itu mereknya RS, ada RS, merek ya. RS, ada merek lainnya lah, nggak boleh sebut merek Pak ya. Ya, kita nggak bisa sebut merek di sini ya. Iya. Yang penting kita punya alat, jadi kita alatnya. bisa lihat visualnya ya Van ya. Iya. Bisa lihat visualnya, gambarnya. Dan harapan saya Pak, mudah-mudahan di kemudian hari kita ini udah nggak usah beli alat keluar Pak, kita bikin sendiri. Bikin gitu kan. sendiri. Ini kreativitas dari anak muda ini. Rifan ini adalah anak milenial yang kepunyaannya orang Balmon Pontianak nih ya. Oke sahabat Om Bobi Satrio, pada saat ini kami sudah berada di sini dan kayaknya sudah cukup hampir setengah jam saya meliput kegiatan ini, dan kita juga akan mereview juga peralatan-peralatan berikutnya dalam channelnya Om Bobi. Hari ini kita gunakan DDF 007 akupansi. Berikutnya kita akan menggunakan perangkat-perangkat yang lain yang kepunyaannya dari Balmon Pontianak. Oke sahabat Om Bobi, sampai jumpa lagi di channel Om Bobi selanjutnya. Kita akan mereview perangkat-perangkat kepunyaannya Balmon Pontianak, karena perangkat ini adalah barang yang sangat berharga untuk mengawasi pengguna frekuensi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan perlu kami informasikan, Balmon atau UPT Direktur Jenderal SDPPI berada di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan perangkat yang kita pakai juga sama seperti ini. Gunakan frekuensi sesuai dengan peruntukannya dan gunakan perangkat yang sudah terstandar, sertifikasi dan terstandarisasi. Terima kasih. Saya Om Bobi Satrio. Saya Rifan Ahmad Nugroho. Ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.